Sejarah filsafat. Pada awal kelahiran filsafat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan atau ilmu pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, yaitu atau masa Yunani. Pada tahun 2000 sebelum Masehi, bangsa Babylon yang hidup di lembah Sungai Nil yang berada di Mesir dari Sungai Efrat telah mengenal alat pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian menggunakan 10 jari. Piramida yang merupakan salah satu keajaiban dunia itu pun ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika, menunjukkan cara berpikirnya yang sudah tinggi. Selain itu, mereka juga dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik bintang, bulan maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Dan ilmu yang mereka pakai ini sekarang disebut dengan astronomi. Lalu ada masa Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris ke logosentris. Pola pikir mitosentris adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti bumi dan pelangi. Namun, ketika filsafat diperkenalkan, fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Menurut filosofos atau ahli filsafat, harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengejawatahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofis dan Sokrates yang memberi arti filosofian sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoritis. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofian, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofian. Masa abad pertengahan. Masa ini diawali sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang 정류장에서 좀만 더 멀어도 좋을 텐데 maka filsafat 폭폭이 괜히 작아지고 내 마음 같아서 보이는 벤치마다 잠시 pemikiran 앉았다가 가고 싶은데 didominasi oleh 마냥 신이 나 웃고 떠드는 너를 보며 걷는 길 다 왔다 안녕 잘 들어가 oh yeah yeah 너 마저 보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 keadaan tersebut 유난히 헤어지는 게 싫은 너는 전혀 일단 널 불러서 세운 채 더는 할 말이 없지만 그래도 wait 내일 다시 우리 만날 때까지 널 따뜻하게 해줄 헝마저 할래 babe 하늘거리도 두개 그림자 어색해진 분위기 Come on 다 왔다 안녕 잘 들어가 oh yeah yeah 너 마저 보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 한 발자국 어깨워 그 걸음은 무거워 oh yeah 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 두 발자국 어깨워 그 걸음은 아까워 It's so you baby 세 발자국 어깨워 그 걸음은 힘겨워
come on, come on 내 발자국 벗기 헛 그거는 널 쉬워 왔다 안녕 잘 들어가 너 마저 보고 갈 테니까 어서 들어가 예쁜 뒷모습이 사라지고 나서 돌아서는 그 순간 벌써 네가 그리워 자고 안녕 내일 만나 oh yeah yeah 몇 시간 뒤면 기다렸던 주말이니까 데리러 올 테니 늦잠 자고 나서 이따 2시 거기서 우리 다시 만나자 Itu munculnya Renaissance dan Humanisme yang berlangsung pada abad ke-15 sampai 16. Lalu, pada masa abad modern. Pada masa abad modern ini, pemikiran filsafat berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikiran antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa munculnya Renaissance dan Humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli menjadi pelopor perkembangan filsafat. Pemikiran filsafat pada abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metodologis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis, artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai pengetahuan ilmiah. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencari kebenaran dan kenyataan. Dan pada abad yang ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu pemikiran kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan cara sendiri. Ada filsafat Amerika, Prancis, Inggris, dan juga filsafat Jerman. Lalu pada masa abad dewasa ini, filsafat pada abad ke-20 juga disebut sebagai filsafat kontemporer, yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia, karena pemikiran filsafat pada abad 20 ini memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat itu banyak bermunculan dengan istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda. Karenanya timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir untuk mengatur pemakaian kata-kata atau istilah yang menimbulkan kerancuan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya yang terdapat di dalamnya. Dan pada paruh pertama abad ke-20, timbullah aliran kefilsafatan seperti neotomisme, neokantianisme, neo-hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran-aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan, sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih dapat memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Lalu manfaat belajar filsafat. Belajar filsafat pada umumnya menjadikan manusia menjadi lebih bijaksana,
Bijaksana dalam artinya memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu dapat disimpulkan. Memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu ada. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikirkan sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Dengan beberapa uraian tentang sejarah kelahiran filsafat secara umum, dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat, dimaksudkan untuk dapat menciptakan suasana berpikir generasi mendatang untuk menjadi lebih kritis, terpacu, dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana ia tinggal. Dan hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, dan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Dan berpikir yang demikian ini juga sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan dengan memahami konsep yang mendasari sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat. Diharapkan dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme.